Cerita dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang memainkan sebuah boneka kelinci. Orang itu berdialog sambil memainkan boneka yang dipegangnya. "Nak, ayo kemari, mari makan." Dia juga memainkan sebuah mainan Lego dan di sana dia mendialogkan seorang ibu dan anak dengan kedua mainan yang dipegangnya. Lalu si Lego berkata, "Aku tidak mau ke situ." Si kelinci tetap membujuk si Lego dengan berkata, "Kau harus makan agar kau bisa tumbuh setinggi ayahmu." Setelah mendengar itu, si Lego kembali berkata, "Kapan ayah kembali? Bukankah kau bilang dia akan kembali saat aku masuk sekolah dasar?" Si kelinci menjawab pertanyaan itu dengan nada lemas. "Dia akan kembali saat kau masuk SMP. Tunggu saja sedikit lagi." Tapi kemudian si Lego berkata, "Sialan. Aku tak akan jatuh pada kebohonganmu lagi. Kau adalah alasan kenapa aku tidak punya ayah." Sontak si kelinci itu marah dan dia berkata, "Woi bocah, bagaimana bisa kau bicara begitu kasar pada ibumu?" Tapi kemudian orang yang memainkan si Lego menghantamkan si Lego pada si kelinci sambil berkata, "Jika bukan karena kau, aku pasti akan punya ayah. Bawa ayah ke sini, bawa dia kembali secepatnya." Terlihat orang tanpa busana yang memainkan kedua boneka tersebut sedang duduk dalam sebuah ruangan gelap dengan suasana yang mencekam. Dia terus memainkan kedua boneka itu sambil menunggu seseorang datang menghampirinya. Lalu tiba-tiba ada banyak sekali orang yang mendobrak pintu sambil berteriak, "Kim Sin, angkat tanganmu." Tapi Kim Sin di sana tak tergubris sama sekali. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah dia tak menghiraukan orang yang melabraknya dan masih menunggu seseorang datang kepadanya. Kim Sin duduk tanpa busana dalam ruangan itu sambil tetap memainkan kedua boneka tersebut. Sementara itu, terlihat seorang perempuan yang sedang diikat di belakangnya. Wanita itu dibunuh oleh Kim Sin dan sekarang dia tergeletak tak bernyawa. Kim Sin membunuh wanita itu perlahan sambil memainkan mainan yang ada di tempat itu. Kemudian seseorang menyalakan lampu ruangan itu dan dia langsung menangkap Kim Sin di tempat tersebut. Kim Sin telah diborgol, tapi dia masih tetap memegang kedua boneka yang dimainkannya dan dia tak bergerak sedikit pun menunggu seseorang datang kepadanya. Mereka semua sangat terkejut saat melihat mayat perempuan di belakang Kim Sin yang ternyata jari-jarinya telah dicincang oleh Kim Sin saat membunuhnya. Tidak hanya itu, bahkan Kim Sin pun membunuh putra dari wanita tersebut. Setelah itu, seseorang masuk ke dalam ruangan tersebut. Orang-orang lain yang melihatnya seketika terdiam ketakutan saat melihat orang itu. Orang itu adalah seorang detektif bernama Sun Bei yang merupakan suami dan ayah dari orang yang telah dibunuh oleh Kim Sin. Saat melihatnya datang, Kim Sin pun tersenyum. Lalu dengan wajah jahatnya dia berkata, "Akhirnya ayah pulang. Aku sudah menunggumu, ayah." Kelompok detektif dan polisi itu mencoba menyumpal mulut Kim Sin agar tidak memprovokasi Sun Bei. Sedangkan polisi lainnya mencoba menenangkan Sun Bei dengan menyuruhnya untuk tak melihat semua yang terjadi di sana. Mereka masih terus mencoba menenangkan dan menahan Sun Bei karena mereka adalah detektif yang dituntut untuk selalu tenang dan tegar. Namun Sun Bei sangat syok saat melihat istri dan anaknya dibunuh sampai dia tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Pupil matanya mengecil dan wajahnya menyeramkan. Sorot matanya tajam. Dia melihat ke arah foto keluarganya yang kini telah dipenuhi oleh cipratan darah. Dia melihat pada pisau yang dipenuhi oleh darah istri dan anaknya setelah Kim Sin menggunakan pisau tersebut. Istrinya terbaring di sebelah sebuah mainan tanpa bergerak sedikit pun. Sun Bei sangat marah. Dia mencoba menahan amarahnya dengan mengepakkan tangan, tapi dia masih belum bisa menerima kejadian itu. Para detektif tak berhenti meminta Sun Bei untuk tenang. Di sana seorang detektif tua berkata, "Sun Bei, kita pasti akan membalas kematian istri dan anakmu. Kita akan pastikan kalau bajingan berdarah dingin ini akan dihukum dengan berat. Tetaplah di situ dan jangan lakukan apapun. Tahan amarahmu." Setelah itu Sun Bei terdiam, namun perlahan air mata mulai keluar di wajahnya. Sun Bei tak bisa menahan rasa sedihnya. Dia menangis histeris setelah sadar bahwa istri dan anaknya telah tewas dibunuh. Karena mereka melihat Sun Bei yang menangis histeris, mereka kira Sun Bei telah tenang dan menerima semua kejadian itu. Tapi saat mereka mencoba menyentuh dan mengajaknya keluar, Sun Bei langsung mematahkan jari orang itu dengan cepat. Dia masih belum bisa menerimanya dan di sana ia berkata, "Nyahlah bajingan." Seseorang mencoba menahan tubuhnya dari belakang, tapi Sun Bei langsung mematahkan kedua tangan dari orang yang menahannya. Mereka semua ketakutan melihat sosok Sun Bei yang sudah dibutakan oleh amarah. Sun Bei kembali mematahkan tangan orang yang menahannya dan dia langsung memukul orang itu dengan sangat keras sampai orang itu terhempas.
Perlu banyak orang untuk menahannya karena tenaganya sangat kuat dan tak bisa dikendalikan. Tapi semua orang itu masih tak cukup untuk menghentikan Sun Bei karena amarah telah membutakannya. Dia mengusap air matanya yang tak berhenti keluar sembari menghajar semua orang yang menghalanginya. Seseorang membawa stun gun untuk melumpuhkan Sun Bei yang sudah tak terkendali. Tapi Sun Bei di sana masih belum berhenti. Orang itu langsung menembakkan stun gun pada Sun Bei untuk melumpuhkannya. Sun Bei terdiam setelah terkena tembakan kejut dari stun gun. Tapi sangat mengejutkan, stun gun pun tak cukup untuk menghentikannya. Dia malah melepas kabel sengatan listrik itu dengan menggunakan tangannya dan langsung kembali menghajar orang yang menghalangi jalannya. Sementara itu, orang berbaju orange mengambil sebuah pipa dan dia langsung menghantamkan pipa tersebut pada Sun Bei yang sedang mengamuk habis-habisan. Tapi itu pun belum cukup, Sun Bei malah langsung mencekik orang itu hingga dia tak bisa bergerak. Perselisihan masih terus berlanjut, Sun Bei tak terhentikan walau sudah banyak orang yang mencoba melumpuhkannya dengan berbagai cara. Tubuhnya bergerak sendiri. Tanpa berpikir, Sun Bei selalu bisa menghajar orang di sekelilingnya yang mencoba menghalanginya. Dia sudah seperti hewan buas kelaparan yang menerjang ke arah mangsanya, tak peduli dengan seberat apapun halangan yang ada di hadapannya. Dia meraih tangan seseorang yang akan memukulnya, lalu langsung membantingkannya ke lantai dengan sangat keras. Para detektif dan polisi itu tak berdaya di hadapan Sun Bei yang telah dibutakan oleh amarah. Lalu tiba-tiba sebuah pistol ditembakkan ke arah langit-langit sebagai cara terakhir untuk menghentikan Sun Bei. Orang yang menembakkan pistol itu adalah si detektif tua yang sekarang menjaga Kim Sin sembari mencoba menenangkan Sun Bei dengan pistolnya. Pria tua itu di sana berkata, "Jika kau mendekat, aku akan langsung menembakmu. Pistol ini sudah kuisi peluru sungguhan." Tapi Sun Bei yang telah dibutakan oleh amarahnya itu di sana menjawab, "Menembakku? Apa yang kau lakukan, tua bangka? Kau seharusnya menembak si bangsat yang ada di belakangmu." Detektif tua itu masih mengancam Sun Bei dan dia berkata, "Aku tahu itu brengsek, aku tahu. Jika kau tahu, lalu kenapa kau tak menembaknya? Apa kau akan melindungi pembunuh berantai sialan yang membunuh istri dan anakku?" Sun Bei menjawab kata-katanya itu sambil menangis. Tapi si tua itu tak menjawab pertanyaannya dan dia malah berkata, "Sun Bei, sadarlah, kita ini detektif. Kita tidak kemari untuk balas dendam. Tak peduli sampah seperti apapun mereka masih punya hak di depan hukum. Meski bajingan itu adalah iblis, hukumannya tetap harus ditentukan di pengadilan." Di belakang si tua itu terlihat Kim Sin yang tersenyum menyeringai pada Sun Bei seolah dia tak takut dan malah meremehkan Sun Bei. Karena hal itu Sun Bei kembali mengeraskan kepalan tangannya. Menurutnya penjara hanya bisa membatasi penjahat saja dan itu bukanlah sebuah hukuman. Si tua itu tak menjawab karena dia tak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Dan menurutnya begitulah cara dunia bekerja. Sun Bei tak menyetujuinya. Dia mulai berjalan tanpa rasa takut pada peluru yang bisa mengenainya kapan saja. Sambil dipenuhi dengan air mata dan amarah yang meluap-luap, dia berkata, "Jika seorang manusia memang harus mematuhi hukum, maka aku lebih baik tidak menjadi manusia." Si tua itu sangat ketakutan. Dia tak tega jika harus menembak rekannya sendiri. Tapi kemudian dia menembak kaki Sun Bei untuk melumpuhkannya. Tapi satu tembakan itu tak mempengaruhi Sun Bei. Dia masih tetap berjalan ke arah Kim Sin untuk membalaskan kematian istri dan anaknya. Si tua itu memohon pada Sun Bei agar dia menghentikan aksinya sambil menangis. Tangannya gemetaran, tapi dia tetap harus mengangkat senjata demi menegakkan hukum negara agar Kim Sin dihukum sesuai putusan pengadilan. Sun Bei mengangkat tangannya, dia akan segera membalaskan kematian anak dan istrinya. Sementara itu, Kim Sin malah tersenyum. Dia terlihat sangat senang saat Sun Bei bersusah payah untuk membalaskan kematian orang yang disayanginya. Lalu tiba-tiba si tua itu berteriak sangat keras. Dengan sangat terpaksa dia menembak kaki Sun Bei berkali-kali agar Sun Bei lumpuh dan tak bisa berdiri lagi. Setelah itu si tua menangis meminta maaf pada Sun Bei karena dia tak memiliki pilihan lain selain menembaknya. Tapi Sun Bei sangat gigih. Dia sudah tumbang, tapi dengan sisa tenaganya dia masih mencoba merangkak ke arah Kim Sin. Kedua kakinya ditembak dan sekarang kakinya tak bisa bergerak sama sekali. Tapi dalam matanya terlihat bahwa dia masih dipenuhi dengan amarah. Lalu dia bergumam, sial, aku harus membunuh bajingan itu." Namun di sisi lain Kim Sin tersenyum menyeringai sambil berkata, "Oh, apa kau tak ingin jadi manusia? Aku juga bukan manusia. Sangat menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari ayahku. Kau sangat luar biasa." Setelah mendengar itu Sun Bei semakin marah. Dia mengeraskan giginya. Tapi sekarang dia sudah lumpuh dan tak bisa melakukan apapun. Tangannya kemudian diborgol untuk jaga-jaga agar dia tidak mengamuk lagi. Di tengah-tengah pemborgolannya dia masih terus berteriak dengan mengatakan, "Aku bukan ayahmu bangsat."
Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang reporter memberitakan bahwa pembunuh berantai Kim Sin yang selalu mengincar anak-anak dan wanita akan segera melaksanakan reka adegan dari kasus terakhir yang dilakukannya. Terlihat Kim Sin yang keluar dari penjara sambil dikawal oleh banyak polisi di sampingnya. Para wartawan di sana menyodorkan mic pada Kim Sin dan menanyakan semua pertanyaan yang mereka miliki. Mereka berdesak-desakan demi mendapat penjelasan dari Kim Sin terkait semua pembunuhan yang dia lakukan. Seorang wanita di sana bertanya, kenapa kau hanya mengejar keluarga yang memiliki anak saja? Bahkan ada seorang bayi yang tercatat dalam daftar korban. Apa yang telah dilakukan anak-anak padamu hingga kau membunuh mereka? Kim Sin mendengar pertanyaan itu dan dia langsung menjawabnya dengan berkata, keluarga harus tetap bersama. Spontan semua orang terkejut setelah mendengar itu karena jawabannya sama sekali tidak sesuai dengan kelakuan yang memisahkan para keluarga. Seseorang yang saudaranya terbunuh di sana berteriak, "Woi sialan, jangan konyol, cepat kembalikan saudaraku." Seketika suasana berubah menjadi kacau saat para keluarga korban menuntut keadilan atas kasus pembunuhan Kim Sin pada keluarga mereka. Banyak orang yang hadir di sana merupakan keluarga dari orang-orang yang dibunuh oleh Kim Sin. Ada yang kehilangan putrinya, ada juga yang kehilangan kakak, adik, bahkan cucu mereka. Mereka semua menangis histeris, namun mereka tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa berharap Kim Sin diadili dengan hukum yang sesuai dengan kejahatannya. Tapi sangat mengejutkan, di tengah kekacauan kumpulan wartawan itu, Kim Sin berjalan dengan santainya sambil tersenyum menyeringai. Sontak para keluarga korban yang melihat ekspresinya itu di sana langsung marah dan mereka mencoba menerobos masuk untuk mendekati Kim Sin. Mereka semua berusaha untuk membalaskan dendamnya pada Kim Sin. Namun di sana Kim Sin segera dibawa masuk oleh para polisi ke dalam mobil menuju TKP. Tak lama kemudian Kim Sin dan para aparat lainnya tiba di sebuah gedung apartemen. Mereka langsung masuk ke ruangan tempat kejadian berlangsung saat Kim Sin berhasil ditangkap. Di sana Kim Sin masih diborgol dan para detektif itu menyuruh Kim Sin untuk menunjukkan semua yang dia lakukan secara detail dari A sampai Z. Detektif di sampingnya kembali mengingatkan Kim Sin untuk melakukan reka ulang dengan sangat detail. Namun Kim Sin di sana terlihat murung seolah dia melihat sesuatu yang tidak disukainya. Dalam apartemen itu disediakan 2 buah boneka yang terlentang sebagai properti reka ulang adegan. Setelah melihat kedua boneka itu, Kim Sin berkata, "Maafkan aku, tapi mereka saat itu tidak berbaring dengan terlentang kan?" Kim Sin menghampiri kedua boneka itu dan dia memperbaiki posisi boneka itu sesuai dengan apa yang dilihatnya saat dia melihat korban pertama kali. Saat menyentuh boneka itu, Kim Sin dengan senyum menyeringainya berkata, mereka berbaring dalam posisi yang saling menghangatkan hati. Posisi itu adalah posisi saat seorang ibu memeluk dan menemani anaknya ketika tertidur. Kim Sin mengatakan bahwa mereka mungkin tertidur setelah selesai membaca buku cerita dan ibunya bangun saat Kim Sin menggembok kunci pintu rumah mereka. Kim Sin menceritakan semua kejadiannya. Saat mereka tertidur, sang ibu bangun karena dia mendengar suara pintu terbuka dan mengira bahwa orang yang masuk adalah suaminya. Namun saat membuka matanya dia terkejut dan ketakutan karena orang yang masuk bukanlah suaminya melainkan seseorang yang tidak dikenal. Dia mencoba bertanya pada orang itu, namun Kim Sin menutup mulut dan hidungnya agar sang ibu tak bisa bernafas. Saat itu dia mengancam jika sang ibu berteriak maka dia akan langsung membunuh sang ibu dan juga anaknya sekaligus. Kim Sin menceritakan bahwa dia memindahkan si anak dan menguncinya dalam kamar mandi, lalu menutup mulut ibunya menggunakan selotip. Dia mempraktekkan saat dirinya telah berhasil mengikat sang ibu. Dia bertanya, "Apa lagu kesukaan anakmu?" Si ibu itu sangat ketakutan sekaligus bingung karena Kim Sin tiba-tiba menanyakan lagu kesukaan anaknya. Dia memohon ampun pada Kim Sin dan bersedia menyerahkan semua uang yang dia miliki. Tapi bukan itu yang Kim Sin inginkan. Kemudian dia berkata, ayolah, anakmu pasti punya lagu favorit kan? Apa lagunya?" Sambil menangis dan menahan rasa takutnya, si ibu akhirnya menjawab bahwa lagu kesukaan anaknya adalah lagu Baby Shark. Setelah mengetahuinya, Kim Sin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu nyanyikan lagu Baby Shark untuk anakmu sekarang. Aku akan mengampuni anakmu jika kau menyanyikan lagu itu sampai selesai." Dengan wajah menyeramkan dia berkata, "Yos, sekarang mulailah bernyanyi." Di sisi lain terlihat seseorang yang menggunakan tongkat untuk berjalan. Tangan dari orang itu terluka dan di sana dia berdiri tepat di depan gedung apartemen tempat reka ulang adegan sedang berlangsung. Sementara itu di dalam apartemen, Kim Sin sedang mempraktekkan caranya membunuh sang ibu sambil menyanyikan lagu Baby Shark.
Saat itu dia dan sang ibu terus menyanyikan lagu itu, dan di sana dia mengambil kedua lengan sang ibu sambil memegang sebuah pisau yang bergerigi. Mereka masih terus menyanyikan lagu Baby Shark dengan Kim Shin yang akan segera mengikis tangan dari sang ibu. Si ibu menahan rasa sakitnya sambil terus menyanyikan lagu itu untuk menyelamatkan anaknya. Dia menangis, dia tak bisa berteriak karena mulutnya ditutup lakban. Kim Shin terus mengikis tangan dan kuku dari si ibu sambil menyanyikan lagunya. Selama si ibu itu masih hidup, dia terus menyanyikan lagu Baby Shark agar anaknya bisa selamat tanpa dibunuh oleh Kim Shin. Di waktu yang bersamaan, ternyata orang yang berada di luar gedung apartemen itu adalah Sun Bae. Dia menangis histeris saat dia mengingat kembali anak dan istrinya yang telah dibunuh oleh Kim Shin. Di sana dia meminta maaf pada anaknya karena dia terlambat pulang ke rumah. Dia menutupi wajah tangisannya menggunakan tangannya sendiri. Lalu kemudian dia menggigit tangannya sendiri dan amarahnya mulai kembali muncul. Kim Shin masih terus mempraktikkan caranya saat membunuh sang ibu sambil tetap menyanyikan lagu Baby Shark. Sang ibu saat itu belum menyerah. Dia masih terus bernyanyi karena dirinya tak ingin anaknya sampai dibunuh dan menderita. Sedangkan Kim Shin sendiri di sana terlihat sangat puas dengan ekspresi dan keringatnya yang keluar saat dia perlahan-lahan mengikis tangan sang ibu sambil menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba pisau yang dia gunakan untuk memotong boneka itu pun putus saat dia berhenti bernyanyi dan berkata sambil tersenyum, ibunya hanya bernyanyi sampai bagian ini. Padahal dia akan berhasil jika saja dia bernyanyi sampai lirik Daddy Shark. Tapi dia malah tak menyelesaikan lagunya. Karena ibunya tak selesai bernyanyi, Kim Shin saat itu langsung membunuh anaknya di kamar mandi. Sementara itu di luar gedung apartemen, Sun Bae kembali berdiri setelah menangis histeris. Di sana dia berkata, "Tidak peduli apapun yang harus kulakukan, meski aku harus menjual jiwaku pada iblis, semua kesakitan yang diderita oleh keluargaku, aku akan membalasnya berkali-kali lipat dibandingkan yang keluargaku rasakan." Cerita pun berganti ke ruang sidang, yang dimana sekarang ada hakim yang bersiap untuk mengadili kejahatan Kim Shin. Namun wajah Kim Shin dalam persidangan itu sangat datar dan sama sekali tak menunjukkan penyesalan. Sang hakim persidangan mempertimbangkan permintaan para keluarga korban dan motif kejahatan Kim Shin. Tanpa berlama-lama, sang hakim mengetuk palunya untuk mengesahkan hukuman mati bagi Kim Shin. Para hadirin di sana bersorak gembira karena pembunuh berantai yang membantai keluarga mereka dihukum mati. Sedangkan Kim Shin sendiri masih dengan ekspresinya yang datar, seolah dia tak memperdulikan hal itu. Namun kemudian entah apa yang dipikirkannya, Kim Shin malah tersenyum menyeringai tanpa mengatakan apapun. Para keluarga korban itu menangis gembira karena hakim mengabulkan permintaan mereka untuk menghukum Kim Shin. Sambil menangis mereka memanjatkan rasa terima kasihnya karena si pembunuh berantai akan segera dieksekusi beberapa waktu ke depan. Terlihat di antara para hadirin itu ada seorang bocah bernama Ji-ho yang merupakan salah satu korban selamat dari kejahatan yang dilakukan Kim Shin. Pria tua di sebelahnya mencoba menenangkannya. Dengan wajah polosnya kemudian Ji-ho bertanya, "Apa orang itu akan mati?" Pria tua itu adalah seorang kepala panti asuhan. Sebut saja dia Oji. Di sana Oji menjawab, "Ya, Tuhan akan segera menghukumnya atas semua kejahatan yang dia lakukan." Suasana masih ribut karena para hadirin terus-terusan berteriak mencaci maki Kim Shin. Meskipun Kim Shin sendiri tak menghiraukan mereka. Sang hakim meminta mereka untuk tenang. Namun karena saking senangnya mereka tak bisa diam dan meminta pemerintah untuk segera mengeksekusi Kim Shin. Keesokan harinya, Oji datang ke ruangan guru di sekolah Ji-ho setelah para guru memanggilnya sebagai wali Ji-ho di panti asuhan. Oji menanyakan apakah Ji-ho membuat masalah di sekolah hingga dia dipanggil oleh para guru di sana. Guru itu menjawab bahwa Ji-ho adalah anak yang rajin dan selalu mendengarkan gurunya. Namun ada kalanya di mana Ji-ho menghajar dan membuli teman-temannya. Oji sangat terkejut karena dia berpikir bahwa Ji-ho tak akan melakukan hal seperti itu. Setelah itu si guru berkata, mungkin ini adalah kejadian yang keempat kalinya. Beberapa waktu yang lalu, Ji-ho menaruh paku payung dalam sepatu milik Jo-hee. Mereka tak terlalu sering berbicara, jadi aku tak tahu kenapa Ji-ho melakukan hal itu. Pada saat itu, Jo-hee dan teman-temannya sedang membuli seseorang, dan di sana Ji-ho memperhatikan mereka dari kejauhan. Ji-ho terus memperhatikan itu tanpa melakukan apapun. Namun kemudian dia berkata, "Itu salah." Tak lama kemudian Oji keluar dari ruangan guru dan di sana Ji-ho sudah menunggunya. Oji mendatangi Ji-ho dan dia bertanya, "Kenapa kau menjahili temanmu? Apa mereka menertawakanmu karena kau yatim piatu?" Sambil menundukkan kepalanya, Ji-ho berkata, "Tidak, mereka..."
mereka melakukan sesuatu yang buruk. Oji kembali menanyakan sesuatu buruk apa yang telah mereka lakukan. Lalu Jiho di sana langsung menjawab, mereka mencuri pulpen dan penghapus milik anak-anak lain. Jadi aku menampar mereka 2 kali. Lalu Sehyung melecehkan murid di kelas khusus. Jadi aku memukulnya 5 kali dengan sapu. Songmin juga menaruh permen karet di kursi perempuan yang ada di depannya. Jadi aku merobek sebagian rambutnya. Terakhir Johye, dia menginjak seekor semut di lapangan olahraga. Karena itulah aku menaruh paku payung dalam sepatunya. Setelah mendengar ceritanya, Oji berkata, Jiho, kau seharusnya memberitahu guru saat kau melihatnya. Namun Jiho di sana menjawab bahwa guru hanya akan memarahi mereka dan itu tak akan membuat mereka kapok. Di sana Oji kembali mencoba menasihati Jiho dengan mengatakan bahwa sebuah kejahatan harus dihukum oleh pengadilan dan kekerasan bukanlah sebuah jawaban. Dia kemudian memeluk Jiho sambil berkata, yang harus kita lakukan bukanlah memberikan hukuman, tapi kita harus memaafkan mereka. Dengan seperti itu, mereka akan sadar dan kita bisa lebih dekat pada Tuhan. Jiho mengerti dengan perkataan itu dan dia bersedia untuk memaafkan mereka. Namun tiba-tiba sebuah bayangan terlintas dalam pikirannya. Jiho melihat seseorang yang berlumuran darah. Orang itu berdiri sendirian di tengah koridor sekolah sambil menyanyikan sebuah lagu. Saat melihatnya, Jiho sangat ketakutan. Dia tak bisa mengedipkan matanya karena ingat pada kedua orang tuanya yang disiksa dan dibunuh oleh Kim Shin tepat di depan matanya. Saat ayah Jiho disiksa oleh Kim Shin, ayahnya berhasil menyanyikan lagu yang diminta oleh Kim Shin sampai selesai hingga Jiho bisa selamat. Tak lama setelah itu terlihat 2 orang yang sedang berbincang sambil berjalan. Kedua orang itu duduk di atas tangga sambil menertawakan seseorang yang telah mereka bully tanpa menyadari ada orang lain di belakang mereka yang mendengarkan pembicaraan itu. Orang yang di belakang itu mendorong mereka dari atas tangga sampai mereka kebingungan karena tiba-tiba jatuh dari tangga tersebut. Kedua orang itu terkapar di bawah tangga sambil memegangi kakinya. Mereka menangis mengerang kesakitan karena kaki mereka patah setelah didorong oleh seseorang dan jatuh dari tangga. Tapi saat mereka melihat ke atas tangga, mereka tak melihat siapapun di sana, seolah mereka jatuh dengan sendirinya. Ternyata orang yang mendorong mereka adalah Jiho dan sekarang dia sedang berjalan sendirian di koridor sekolah. Jiho memasang wajah yang menyeramkan setelah kembali teringat akan kematian ayahnya. Dia sadar bahwa dunia sama sekali tak bisa menghukum sebuah kejahatan, walaupun dunia dipenuhi dengan sampah, tapi tak ada yang menyingkirkan mereka. Keesokan harinya di pagi hari diperlihatkan 2 orang bocah sekolah yang baru berusia 15 tahun sedang membuli dan menyuruh seorang nenek tua untuk membelikan mereka udon. Si nenek tua itu di sana ketakutan dan dia mengatakan bahwa bocah berumur 15 tahun seharusnya belum boleh merokok. Namun dengan songongnya 2 bocah itu tak menghiraukan sang nenek dan malah berkata, "Wah, brengsek, apa sesulit itu kau membelikan kami rokok? Udut, Nek, udut. Buruan beli sebelum kami menghajarmu." Mereka bahkan merekam aksinya saat memalak si nenek tersebut dan menontonnya kembali saat mereka sedang makan di jam istirahat sekolah. Di sana orang yang merekamnya sedikit khawatir karena mungkin saja si nenek itu akan melaporkan mereka. Tapi orang yang memalak si nenek itu malah berkata, "Tenang saja, kita masih kecil dan mereka tak akan bisa melakukan apapun pada kita. Nenek Jalang itu sangat penurut loh." Dia masih melihat rekaman itu sambil memakan makanannya. Kemudian saat dia mulai memasukkan ayam ke dalam mulutnya, tiba-tiba ia merasa kesakitan dan seketika darah mulai keluar dari mulutnya. Orang itu menangis kesakitan karena sesuatu yang tajam berada dalam ayam yang dimakannya. Spontan semua orang yang ada di sana pun melihat ke arahnya setelah orang itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Jiho juga melihat hal itu, tapi dia tak terkejut karena sebenarnya Jiho lah yang memasukkan sebuah penitih ke dalam ayam yang dimakan oleh orang tersebut. Selanjutnya terlihat seseorang yang ditelanjangi dan dipalak oleh 2 orang preman karena tak bisa memberi mereka uang. Di sana dia meminta maaf pada para preman itu karena dia tak bisa memberi mereka uang sebab ia sudah tak bisa mencuri uang dari dompet ibunya lagi. Tapi kedua preman itu tak bisa menerima alasannya dan mereka terus mencaci makinya karena tak bisa memberi mereka uang. Dengan wajahnya yang sudah bonyok dia berkata, "Mohon maafkan aku, sungguh saat ini aku tidak punya uang." Sambil mengacungkan rokoknya, preman itu menjawab, "Hah? Tak punya uang? Bukannya kemarin juga kau bilang tak punya uang? Tapi saat kulakukan itu padamu secara ajaib kau tiba-tiba punya uang." Ternyata beberapa waktu yang lalu kedua preman itu sempat membakar si bugil itu dengan rokok mereka karena dia tak bisa memberikan uang. Dengan wajah jahatnya preman itu berkata,
Apa kau mau kami melakukannya lagi? Sementara itu Jiho memperhatikan perilaku mereka dari atas gedung yang ada di sebelah gang sempit tersebut. Jiho mengambil sebuah batako merah dan memposisikan batako itu tepat di atas kepala para preman yang sedang malak. Lalu Jiho menjatuhkan batako merahnya dari atas gedung hingga si preman tersebut terkapar tak sadarkan diri. Di sana seorang temannya langsung kepanikan, tapi Jiho langsung segera mengambil batako merah kembali dan langsung menjatuhkannya hingga para preman itu pingsan. Setelah itu Jiho langsung melangkahkan kakinya untuk pergi dari tempat tersebut sambil bergumam. Ada begitu banyak sampah di dunia ini. Aku tak bisa membiarkan para sampah busuk itu. Jika tak ada yang membersihkan mereka, maka aku yang akan membersihkannya. Tak lama kemudian Jiho sampai di sebuah gedung apartemen. Jiho langsung masuk ke dalam sebuah apartemen milik seseorang yang berencana untuk melakukan hal jahat. Dia berjalan ke dapur dalam apartemen tersebut dan dia melihat sebuah selang kompor gas yang ada di dapur. Jiho melubangi selang kompor gas tersebut dengan cara menusuknya menggunakan sebuah obeng yang dia bawa hingga gasnya bocor keluar. Setelah melakukannya, wajah Jiho terlihat sangat menyeramkan seolah dia menyimpan sebuah amarah besar dalam dirinya. Tak lama kemudian terlihat dua orang pria yang masuk ke dalam apartemen itu sambil membawa sebuah kresek di tangan mereka. Ternyata dalam kresek itu terdapat banyak sekali botol miras. Mereka mengundang beberapa gadis ke apartemen tersebut dan berencana untuk membuat para gadis itu pingsan. Mereka terlihat sangat senang menantikan para gadis itu datang untuk menjalankan rencana mereka. Salah seorang dari mereka mencoba untuk menyalakan rokok, tapi koreknya tak bisa menyala. Dia tak menyadari bahwa selang dari kompor gasnya bocor dan gas itu sekarang sudah memenuhi seluruh ruangan apartemen. Dengan santainya orang itu memainkan ponsel sambil tetap mencoba menyalakan korek apinya. Korek apinya masih belum bisa menyala, tapi setelah beberapa kali percobaan, korek apinya pun menyala. Tiba-tiba apinya sangat besar dan langsung terjadi ledakan yang sangat dahsyat di apartemen tersebut. Semua orang yang ada di jalan melihat peristiwa itu. Mereka kebingungan karena terjadi sebuah ledakan hebat secara tiba-tiba. Jiho juga ada di sana dan dia menyaksikan ledakan dari luar apartemen tersebut. Wajahnya datar seolah dia memang telah menunggu hal itu terjadi. Terlihat kedua orang yang terkena ledakan tadi mencoba untuk keluar dari apartemen melalui jendela. Sedangkan orang-orang yang ada di luar berusaha memanggil pemadam kebakaran sambil melihat mereka yang sedang berusaha keluar. Dalam ketegangan itu tiba-tiba seorang pria tua yang ada di sana berkata, "Wah, ledakan yang hebat." Terbakarlah lebih terang. Spontan Jiho dan semua orang yang ada di sana melihat ke arah pria tua tersebut. Lalu seseorang berkata, "Hai tua bangka, bagaimana bisa kau tertawa saat ada orang lain yang sedang dalam bahaya?" Dengan santainya si tua menjawab, Maaf, aku sangat menikmati ledakan apinya." Setelah mendengar itu semua orang pun semakin heran dan kebingungan. Tapi di sisi lain dari dalam apartemen itu terjadi ledakan lagi saat kedua anak muda di dalamnya berusaha keluar dari jendela. Salah seorang dari mereka jatuh dari ketinggian yang fantastik dengan kepala yang mengenai tanah duluan. Sementara itu pria tua tadi tertawa semakin keras dan di sana dia berkata sambil melihat ke arah Jiho. Itu pertunjukan api yang sangat menarik anak muda. Jiho langsung terkejut saat mendengar itu. Dia tak mengenal orang tua tersebut, tapi orang tua itu menyebut namanya seolah si tua sudah sangat mengenal dirinya. Cerita pun bersambung. Anjay, gimana menurut kalian? Apakah manhwanya bagus atau enggak? Menurut kalian ini mau dilanjut atau enggak? Coba komen di bawah. Menurut kalian bagusnya gimana? Dan mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.